wala yasrudul kalama sardan, wala yasrud jangan memaparkan al kalama ing dawuh sardan begitu saja memaparkan dawuh aja syukur dawuh sret aja gatekno kira-kira mukhatab iku paham apa ora, hadirin iku paham apa ora. Bal balik yuratil tartilo sapa kiai hu ing oleh kalam wa yatamahalu lan alon-alon sapa kiai fihi ing dalem oleh kalam liyatafakkaro supaya sempat mikir-mikir fihi ing dalem dawuh mau sapa huwa si kiai sendiri wa man lan wong-wong yasma'u kang krungu sapa man hu ing kalam. Waqad warada teman-teman wis tumeka hadis anna kalaman nabi setuhune kalame Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam iku kana ono opo kalamun nabi iku mufassalan terinci dengan jelas. Yafhamu bisa memahami hu ing kalamun nabi sapa man sapa wae yasma'u kang krungu sapa man hu ing kalame nabi. Wa kana lan ono sapa nabi idza takallama nalika dawuh sapa nabi bi kalimatin kelawan suwijining kalimah aada mongko baleni sapa nabi ha ing kalimah mau salasan ya mesti kelawan ping telu. Kenapa kok dibaleni ping telu? Litufhama supaya den pahami apa kalimah anhu sangking Kanjeng Nabi. Wa idza faragha lan nalika rampung sapa kiai min mas'alatin sangking suwijining masalah au aslin utawa suwijining kaidah sakata qalilan sakata mongko menengo sapa kiai qalilan sediluk sadurunge menginjak pelajaran berikutnya meneng diluk siapa tahu ada santri sing tanya enggak paham hatta yatakallama sehingga ada kesempatan ngomong sapa man wong fi nafsi kang iku ing dalem atine man kalamun ada tanggapan alaihi atas kalame kiai atau aslun. Wa yasunu lan ngrekso sapa kiai majlisahu ing majlis kiai direkso anil lagati saking gaduh. Jadi gawe majelis ya aja gaduh rame umek ya kaya wong pasar ae. Fa innal lagata krana setune gaduh rame iku yughayyiru bisa ngowahi al-lafdho ing ucapan ya yang kiai ini dawuh habbah ana sing krungu hayyah bareng alaikum bil habbati sauda obati dengan jinten hitam wong rame ana sing krungu alaikum bil hayyatis sauda obati penyakitmu dengan ular hitam boleh golek ular apa sing ireng ya. Ojo umek karane salah paham, salah dengar. Wa an raf'il aswat dan tentang mengeraskan suara wa ikhtilafi jihadil bahthi dan tentang morat-maritnya arah pembahasan enggak fokus tentang itulah qala wasdawuh sapa Ar-Rabi muridnya Imam Syafi'i. Kana Syafi'iyu idza nadharahu insanun adalah Imam Syafi'i ketika mendebat kepada Imam Syafi'i insanun seorang manusia fi mas'alatin dalam suatu masalah fa'ajala kemudian orang itu pindah ila ghairiha ke masalah yang lain debat kusir belum tuntas ketoro Arab kalah ngalih nakalan enggak gelem Imam Syafi'i wong debat kok ngolah
ngalih. Yaqulu mongko ngucap sapa Syafi'i, nafragh min hadhil mas'alah. Kita rampungkan dulu dari masalah ini. Ngono lek cara NU yang ngono. Wegah nanggapi nang medsos rame-rame. Ayo gelem lek gelem ketemuan satu masalah selesai baru yang lain. Nek karepe kita ngono kuwi. Dan itu bisa selesai ya. Dengan tokoh yang akhirnya masuk NU itu kan akhirnya kan karena ngono iku. Sekali lungguh selesai oke. Lewat medsos ya malah tinggal TikTokan Mas. Sing oleh duit TikToker ya. Nafrok kita selesaikan dulu min hadil masalah dari masalah ini sumayasiru kemudian kita beralih ila maturidu kepada masalah yang kau inginkan. Wa yatalattafu lan alon-alon sapa wong fi dzalika ing dalem mengkono-mengkono forum debat, forum diskusi, forum seminar, ya, orasi, alon-alon fi mabadihi ing dalam kawitane. Ojo kawitan langsung viral. Ngetop setahun mari ngono buyar. Nah, kiai puluhan tahun Mas, pondok ratusan tahun. Qablan tisarihi sadurunge terkenali wong mau, ya. Ojo kesusu setelah pengen ngetop. Alon-alon Mas. Itu enggak watawalli deh. Watawallin nufus, ini dah. Hah? Kok Taulani? Hah? Andre Taulani. Watawallin nufus, dan sebelum dikuasai oleh nafsu, lek terkenal malih ono ambisine, ya malih ono egoise, ono siapa saya, ngono siapa dia. Wa yudzakiru hendaknya kiai mengingatkan al-hadirin kepada jamaah yang hadir ma tentang dalil-dalil ja'a yang telah sampai opoma fi karohiyatil mumarad, dalil mengenai dimakruhkannya bantah-bantahan, gontok-gontokan, la siyama ba'da zuhuril haqqi, terlebih setelah jelas si kebenaran itu. Wong kebenaran wis nyoto, dalil yo sahih sik ngotot enggak apik. Saking lek enggak gelem kalah. Wa anna maqsudal ijtima', ingatkan bahwa maksud dari pertemuan ini zuhurul haqqi, menangnya kebenaran, bukan menangnya saya. Nah, menang dan munculnya kebenaran bisa lewat lesan saya, bisa lewat lesannya lawan saya. Yang penting kebenaran tercapai, selesai. Enggak peduli lewat siapa-siapa. Tujuannya pertemuan itu gitu, bukan untuk menang-menangan. Wa safa'ul qulub, dan tujuan pertemuan itu jernihnya hati. Sing wingi salah paham malih clear. Sing wingi dendam malih ilang, tiba aku sing salah. Iku perlune tujuane pertemuan. Wa talabul faidah, dan mencari faidah, nyari hikmah. Wa innahu la yaliqu bi ahlil ilmi ta'atil munafasah, dan sungguh tidak layak bagi ulama ta'atil munafasah, melakukan saing-saingan. Wis dadi kiai kok melok saing-saingan perlombaan, ya. Kiai iku kiai opo senengane melok perlombaan. Kenapa wis dadi kiai enggak pantes munafasah? Li annaha krana setuhune munafasah iku sababul adawah, dadi sebabe permusuhan, wal baghdha, dan kebencian. Malih ono rival, ya, harusnya partner, malih dianggap
rival, harusnya partnership, apa ta'awun alal birri wa taqwa, kolaborasi, malih dadi saing-saingan panas-panasan. Gak ngono iku. Bal akan tetapi yuhibbu senanglah si kiai itu an yakunal ijtima'u maksudan khalisan lillah. Kalau pertemuan itu dimaksudkan murni semata-mata karena Allah, liyutimma supaya bisa menyempurnakan al-fa'idah fa'idah fit dunya di dunia. Ilmu jadi clear, lengkap, sip di dunia. Enggak ono sing ngerundel, enggak ono sing ganjel. Was-sa'adah dan menyempurnakan kebahagiaan fil akhirati di akhirat. Wa yudzakiru hendaknya kiai mengingatkan qaulahu firman Allah Subhanahu wa taala liyuhiqqal haqqa wa yubtilal batila walau karihal mujrimun. Untuk mengatakan yang hak itu hak, untuk menyatakan yang batil itu batil, enggak peduli meskipun para orang musyrik penjahat enggak suka, ya. Misi kita izharul haq, ikhfaul batil. Perkara orang lain enggak suka, gak urus, emang gue pikirin. Gitu aja kok repot. Fa inna dzalika, sungguh yang demikian itu yufhimu memberi paham, memberi kesan anna iradata ibtalil haqqi, bahwa keinginan membatalkan yang hak, wa tahqiqil batil, keinginan membenarkan yang batil, nguniku mas sifatu ijromin, itu karakter jahat. Quran menyebutnya meskipun orang jahat enggak suka. Berarti orang kepingin memusuhi kebenaran, membela kebatilan itu kejahatan. Fal yahdar, hendaklah santri menghindari minhu dari ibtalul haq atau ihqaqul batil. Ibtalul haq, ibtalul haq, ihqaqul batil. Wal yubalik, hendaknya nemen-nemeni sapa kiai fi zadriman, mencegah murid ta'adda yang melampaui batas fi bahti dalam kajiannya, ya, sampai membahas tentang kebatinan, membahas tentang diskusi antara Ibnu Rusdi dan Imam Ghazali, zat alam ini kekal apa enggak, ya. Lek sampai ke sana, hop, mandek, cok diterus nih, rusak. Moco argumentasi nih Ibnu Rusdi, enggak diterus nih moco sanggane jawabannya Imam Ghazali, katut sampean. Mereka mengatakan alam ini kekal, alam ini ada dari dulu, qadim, berarti kaya Allah qadim. Yang baru itu bukan alam, bukan materinya, tapi formatnya, syaklunnya. Ini terbuat tahun 5 tahun yang lalu. Yang berumur 5 tahun itu kan bentuknya ini. Sebelum itu kan ada bahan namanya kayu. Ya, kayu lebih lama dari itu. Kayu jati ini ditanam 200 tahun yang lalu. Yang 200 tahun lalu kan cukule jati. Sebelum itu sudah ada benih. Ada unsur tanah yang diserap oleh akar lalu menjadi jati. Ya. Jadi yang baru itu jatinya, unsurnya ada dari dulu. Jadi zatnya alam itu kekal. Ya, menurut mereka begitu. Dan itu kalau enggak mau jawab Imam Ghazali, musyrik sampean. Allah qadim, alam juga qadim. Ya. Nah, terus jawabannya,
Allah itu bisa menciptakan sesuatu tanpa zat sebelumnya. Namanya pencipta. Allah itu ja'ala, juga kholaqo. Ja'ala itu memproses. Barang diproses dari genteng, lemah diproses dari menungso. Itu ja'ala. Tapi satu sisi ada yang bukan di ja'ala tapi kholaqo. Ijad minal adam diwujudkan dari awalnya enggak ada sama sekali. Ini dulu ada kromosomnya, tercipta menjadi tangan ini, berkembang. Ya, nah? Batuk kayak begini, dulu ada kromosomnya. Dengan kehendak takdir Allah, dengan kuasa Allah, lalu tumbuh-tumbuh berkembang jadi batuk keras. Zaman bisa mengatakan batuk bukan tercipta, tapi terbentuk. Tangan bukan tercipta, tapi terbentuk. Jenis kelamin. Oh, enggak ada kromosom calon jenis kelamin. Itu benar-benar dari tidak ada lalu diadakan. Benar-benar ada penciptaan. Ya, alam itu awalnya ya benar-benar enggak ada lalu diadakan. Kholku itu ada, the create, to create itu ada. Ya, moco Ibnu Rusdi tok ya buyar Mas tauhid. Terus lek gak cerdas ora usah maca. Engko sampean timbang kadung maca sing ikune gak paham sanggahane Imam Ghazali. Ya akhirnya terpengaruh. Kata Ibnu Rusdi enggak ada kebangkitan. Mirip-mirip kayak pola pikirnya orang kafir. Enggak ada kebangkitan manusia. Karena enggak mungkin dibangkitkan utuh itu enggak mungkin. Orang dikubur di kuburan Gaza ini 500 tahun yang lalu. Lalu sandingnya ono kuburan. Ya, lalu ditanami pohon. Neng dure kuburan tanami pohon. Mereka yang mangan pohon wis mati pisan. Ya kubur neng kono pisan. Pohon itu tumbuh berkembang dari zat-zat tanah. Bosoke mayit itu wis dadi rabuknya pohon. Wis dadi pupuknya pohon. Bagian dari jasadnya mayit itu sudah masuk menjadi unsur di pohon. Di singkong. Setelah singkong tua dicabut dipangan orang ini. Unsur yang ada di pohon ini yang berasal dari jasadnya mayit yang pertama sudah masuk menjadi unsurnya orang yang kedua. Ya kan? Nah, kalau besok orang ini dibangkitkan di hari kiamat, kalau orang yang pertama diutuhkan jasadnya, ini gerowang, Mas. Kalau ini diutuhkan jasadnya, yang ini gerowang, unsurnya sudah jadi unsur orang sini. Jadi enggak ada kebangkitan utuh itu, enggak ada. Ya coba kayak begini membantahnya gimana? Ya, membantahnya gimana? Sulit, Mas. Nah, tapi kalau bagi orang iman, gampang aja membantah. Kenapa? Allah itu mencipta dari ada bahannya bisa. Mencipta tanpa ada bahan juga bisa. Khalaqa bisa, ja'ala juga bisa. Ya. Dan hanya dari balung kodok ini tok. Lalu Allah rangkai jadi manusia kembali bisa. Wong menungso dari gak ono apa-apane malah ono apa-apane itu pun juga bisa. Nah, perkara cara Allah membuat ini unsurnya dikembalikan ke sini lalu enggak utuh. Terus ini bagaimana? Wong gitu saja dikira Allah kesulitannya sama sekali enggak kesulitan. Bismillahirrahmanirrahim. Hendaknya kiai benar-benar, teman-teman itu benar-benar ya. Hendaknya kiai benar-benar mencegah siswa yang melampaui batas dalam melakukan kajian. Audzuharo atau tampak minhu dari siswa itu, ladatun kengototan. Bocah ngotot aliran apa iki ngotot.
Au su'u adabin atau su'ul adab fi badi dalam melakukan kajian juting munggah meja. Lha iki piye iki? Au tarokal insaf atau siswa itu meninggalkan keinsafan, enggak fair. Ba'da dzuril haqqi setelah muncul kebenaran, enggak mau ngakui, enggak mau insaf, nakalan. Au aktarosiyah atau banyak teriak-teriak. Itu loh. Wong bahas tauhid teriak-teriak, bahas tasawuf teriak-teriak, tasawuf opo? Bi ghairi faidatin tanpa faidah. Au asa'a adabahu ala ghairi atau tata keramanya jelek terhadap orang lain. Minal hadirin awil ghaibin, baik orang lain itu yang hadir atau yang absen. Au tarafa'a fil majlis, atau sombong mentang-mentang dalam majelis, dalam forum, ala man huwa aula minhu, kepada orang yang orang itu lebih utama dari dia, kepada mantan gurunya, kepada kiainya, kepada orang yang lebih tua, kepada mertuanya. Kok wani-wani sombong wae iki kudu dikandani. Au nama atau malah tidur. Ya. Tangi-tangi sing turu ngono. Au tahaddatsa ma'a ghairi atau ngobrol dengan orang lain. Au dhahika atau ketawa. Au istahza atau melecehkan, menghina bi'ahadin kepada salah seorang minal hadirin dari para jamaah yang hadir. Au akhalla atau merusak bi'adabi talib, merusak tata krama santri fil halaqah di dalam forum. Mana tata krama santri? Ya, kemarin itu sudah dibahas ya, bab 2, bab 3. Waqad taqaddama telah lewat zikruha penyebutan tentang adabut talib. Di mana? Fi adabil muta'alim dalam bab adabil muta'alim ma'a nafsi atau ma'a durusi atau ma'a syekhihi. Wa idza su'ila amma la ya'lamuhu, jika kiai ditanya tentang sesuatu yang kiai enggak tahu, jawab saja, ngapunten mboten sumerep. Masuk neng kiai takon, kiai ngapunten, benting togele nomor pinten. Balang nasu ae, asu. Dasar tukang togel dioreng-oreng karo dilokne asu. Wah. Berarti 11 sih. Kiai ini nasu nyebut asu nambah diarani 11. Kak Ruh yang ngomong Kak Ruh, kiai kira-kira kula sida dadi yang Banyuwangi napa mboten? Ya Kak Ruh. Jawab ae, ngapunten kula mboten sumerep. La a'lam, saya tidak tahu. Wan ba'dihim, diriwayatkan dari sebagian para ulama, la adri nisful ilmi. Ya, beres ngakoni saya tidak tahu, itu berarti sudah separuh ilmu. Orang rumongso enggak ngerti, itu sudah separuh ilmu. Rumongso enggak ngerti lalu cari ilmu untuk mengisi kekosongan. Jadi rumongso enggak ngerti itu separuh langkah, separuh berikutnya isi dengan pengetahuan. Nah, sing repot itu enggak ngerti tapi enggak rumongso, enggak ngerti, maka dia enggak akan melakukan langkah untuk ngisi ilmu. Wong enggak rumongso lek enggak ngerti. Maka ada kalimat la adri nisful ilmi. Jujur, fair, ngakoni saya tidak tahu, itu sudah separuh dari ilmu. Wa ani bin Abbas, dari sahabat Ibnu Abbas, idza akhta ala alim la adri, idza akhta nalika salah keliru sapa al alim kiai. Ada kalimat lain? Delok. Iki cetakane padha sing cetakan iki. Halaman piro sing ngene iki?
Hah? Bismillahirrahmanirrahim. Idza akhta al alim naliko salah sapa ala alim wong alim la adri ngucap la adri artinya wong ngucap la adri gengsi izin akhirnya salah ya usibat moko bakal ditimpa musibah, apa makotilu kematian di akhir waktunya. Ini maknanya, wal makna anal alim idza lam takun alil qudrah ala qawli la adri, orang alim itu jika enggak mampu ngucap la adri karena gengsi atau sombong, fa inu yusafu fi maktalin, dia akan mendapat musibah di akhir hayatnya, mungkin terbunuh atau apa satu galan. Yang benar usibat ya, kurang tak. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi lebih baik ngakue kula mboten sumerep. Pira suwene ngucap kula mboten sumerep. Qala ngucap sapa Muhammad ibnul Hakam, sa'altu Syafi'iyya, saya bertanya kepada Imam Syafi'i anil mun'ah, tentang mut'ah. Mun'ah itu, mbak, sampean tak rapi seminggu, ki mas kawinnya 1 juta. Buyar seminggu ya buyar. Buyaran itu cerai apa enggak statusnya? Imam Syafi'i ditanya, kalau statusnya cerai, kayak wis dikumpuli berarti ada iddah. 3 quru atau 3 bulan. Nah kalau ada iddah, perempuan itu enggak bisa besok menerima laki-laki lain. Dalam mut'ah itu ada talak apa enggak itu? Apakah ada fiha di dalam mut'ah tolakun talak, au mirasun atau warisan, dirabi seminggu mati. Istri mut'ah itu dapat warisan apa enggak? Ya. Au nafakotun, atau wajib nafkah, tajibu yang wajib apa nafkah? Atau cukup mbak tak rabi 2 dino 200.000 wis iku wae. Apa 200.000 iku mas kawine terus 2 dino harus ada nafkah. Au syahadatun, atau harus ada saksi. Lek enggak ada saksi berarti nikah enggak sah meskipun mun'ah. Faqala ngucap sapa Syafi'i, wallahi ma nadri. Demi Allah saya enggak tahu. Dan bagi Syafi'i lebih baik jawab ngono. Jawab ngene-ngene malah dituduh Syiah. Enggak ngene-ngene malah dituduh Khawarid. Pinter Imam Syafi'i, ngapunten sumer selamat. Aman. Wa'lam ketahuilah anna qaulal mas'ul, ucapan seorang yang ditanya, ucapi la adri kula mboten sumerep, la yang qusu min qadri, itu tidak menurunkan derajatnya, tidak mengurangi harga dirinya. Kama yadhunnu, sebagaimana yang menyangka hal itu, al-jahalatu orang-orang bodoh. Nah orang bodoh enggak gelem ngakoni kula mboten sumerep. Bagi mereka, wah itu pantangan, jatuh nama hamba. Padahal enggak jatuh. Ya, orang alim ngomong enggak roh, ya tetap dihormati. Bahkan yarfa'u, malah mengangkat derajatnya. Li'annahu dalilun ala azimi ma'rifatihi. Karena beres jujur ngucap la adri, itu menjadi bukti begitu agung pengetahuan orang itu. Wa quwwati dini, menunjukkan begitu kuat keagamaannya. Wa taqwa rabbih, menunjukkan betapa dia bertakwa kepada Allah. Wa taharati qalbih, menunjukkan betapa suci bersih hatinya. Wa husni thabtih, dan menunjukkan betapa mantap keteguhannya. Enggak mencela-mencele.
Timbang dijawab, yo, ngene. Bareng besok roh jawaban, yo, ngapunten, winginane ora. Malah ketara enggak sabtun, malih mencele. Waqat ruya, benar-benar diriwayatkan dari ucapan la adri, an jama'atin dari sekumpulan ulama, minas salaf dari para ulama salaf. Wa inama sesungguhnya hanyalah ya'nafu jadi enggan gengsi min dalika mengucap la adri. Siapa yang malu mengucap la adri, gengsi? Man da'ufat diyanatuhu, orang yang memang lemah diyanatu agamanya. Wa qallat ma'rifatu, sedikit pengetahuannya, kaleng-kaleng deh ya. Ecek. Li'annahu yakhawfu suqutahu an ayunil hadirin, karena dia takut jatuh di mata para jamaah yang hadir. Enggak takut pada Allah, dia takut jatuh di mata manusia. Gus Dur gak peduli, emang gue pikirin gitu aja kok. Repot. Wahadi jahalatun, inilah namanya kebodohan. Wariqqatu dinin, dan itu lemahnya agama, tipisnya agama. Warubbama yastahir khata'uhu bainan nas, dan malah terkadang menjadi viral, terkenal kesalahan orang itu di antara umat manusia. Enggak gelem beres, enggak gelem jujur jawab, tetap dijawab tiba-tiba keliru. Nah, keliru nih didengar masuk YouTube, malah konangan gobloke. Ya, padahal lamun meneng enggak konangan gobloke. Mending meneng, Mas. Bareng terkenal salah, viral, dirujak karo wong akeh. Fayaqau, maka dia terjerumus fima dalam dalam kejatuhan. Farro, yang mana dia lari, takut, anhu dari ma. Kejatuhan yang dia takuti, saking kepingin enggak jatuh sampai etok-etok weruh, enggak gelem jujur ngucap lah, akhirnya terjatuh juga. Malah dalam sekup yang lebih luas. Wayattasifu, dan dia memiliki sifat, memiliki predikat, indahu menurut umat manusia. Predikat apa? Bima, dengan predikat bodoh. Ihtaroza, yang dia sebetulnya ingin menghindari, minu dari ma. Predikat bodoh yang ingin dia hindari, akhirnya tersematkan pada dia. Malah konangan bodoh. Mending meneng wae lho, bil. Apa ini? Waqad addaballahu ta'ala al-ulama biqissati Sayyidina Musa ala nabiyina wa alaihi salatu wassalam. Benar-benar Allah mendidik tata krama kepada para ulama. Dididiknya dengan adanya kisah Nabi Musa alaihi salatu wassalam ma'al Khadir, dengan gurunya Nabi Khidir alaihi salam. Hina lam yarudda, ketika tidak mengembalikan Nabi Musa al-ilma, tentang ilmu, ngerti apa enggak, ilahi kepada Allah. Lamma su'ila, ketika Musa ditanya, hal ahadun fil ardi a'lam minka, apa ada orang di bumi ini yang lebih alim dari kamu? Mestinya jawabnya, sing weruh Gusti Allah. Mestinya ngono, kembalikan saja kepada Allah. Lah Musa enggak gelem ngono, akhirnya diberi pelajaran. Kilo ana kawulaku, golek iwakmu ceblok ning kono ana kawulaku. Barang ceblok balen maneh ketemu Nabi Khidir yang ilmunya jauh lebih tinggi dibanding Nabi Musa. Kaweleh. Wa yatawaddatu, hendaknya si kiai itu berusaha dicintai, berusaha menyayangi li gharibin, pada orang asing, santri anyar.
hadara yang hadir indahu padanya. Ono tamu santri asing nderek ngaji kiai. Teko Malaysia kono. Berilah perhatian khusus diapresiasi. Ya. Pinaran neneng dalem jak mangan sate. Orang gharib. Saman santri lawas ora usah iri. Wa yabsutu lan bebero jembaro sapa kiai lahu maring santri gharib. Kenapa? Kiai perlu sumringah, aja kereng-kereng basatul wajhi, ajer. Lian syariha, supaya menjadi lapang dada, sotru dadanya si santri yang gharib itu. Namanya orang baru belum kerasan mas. Sesuai kerasan, kiai tiba lucu. Kiai tiba murah senyum, akhirnya kerasan. Fa innalil qadim, karena bagi orang yang baru datang itu, dahsatan, ono semacam stres, mas kaget. Orang tas anyar itu perlu adaptasi. Wala yuksirun nazar, dan jangan banyak memandang, apa malah menteleng ojo. Ilahi kepada santri baru. Mau pentelengi kapok wis. Fa inna dzalika sungguh sering disawang itu, yukhjilu membuat malu padanya. Izin. Wa idza aqbala ba'dul fudala, jika datang sebagian para tokoh ngaji arep dimulai dadak ana mbayeman gading rawuh. Ya. Tas arep mulai. Waqad syara'a, sedang si kiai itu baru memulai fi mas'alatin suatu masalah, amsaka anha, maka hendaknya berhenti sejenak, tahan diri anha dari masalah. Monggo kiai penarak kiai, salami, baru dilanjut kembali. Ngono ya. Ojo ono tokoh rawuh dianggap enggak ono apa-apa. Orang ngajar. Hatta jelas hingga si tokoh itu duduk. Wa in jaa wa huwa fi mas'alatin a'adaha laha. Jika si tokoh itu datang, sedang si kiai sedang bahas masalah, a'ada hendaknya kiai mengulangi masalah itu. Lahu untuk kiai baru yang baru datang itu. Sehingga kiai yang baru datang, ngerti masalah, selanjutnya nyambung. Ya. Jadi opo berarti saya ngulangi didik biar tahu bahwa kiai yang baru datang itu bisa ngikuti dan bersambung. A'adaha. Au maksudiha, atau ngulangi maksudnya saja, dirangkum. Wa idza aqbala fadilun wa qad baqiya li faraghihi wa qiyamil jam'ah baqiyatun biqadri ma yasilul fadilu ilal majlis tarakaha. Jika baru datang orang yang top, tokoh baru datang, sedangkan waqad baqiya tinggal tersisa li faraghi untuk selesainya majelis itu, wa qiyamil jamaah dan bubarnya jamaah, baqiyatun tinggal sisa waktu. Dah. Karek 2 menit arep bubar dadak ana tamu kiai rawuh iki piye iki. Endi mau? Baqiyatun sisa waktu biqadrima kelawan sekadar waktu yasilu yang bisa sampai al-fadilu orang yang terhormat tadi ilal majlisi sampai ke majelis tarokaha, hendaknya kiai itu meninggalkan baqiyatul waktu itu. Ya, jadi karek 1 menit dadak ono kiai rawuh. Yo aja langsung buyar. Ngisin-ngisini kiai sing ben rawuh sik lungguh. Ngapunten kiai niki pun badhe rampung, tapi kiai iki sempat duduk sekalian pamit, kita badhe bubar kiai. Assalamualaikum gitu. Kenapa? Sebab kalau kiai rawuh murid buyar, tersinggung. Wah, salah apa aku neng gasek. Wong begitu saya datang santri langsung bubar. Ada masalah apa dengan saya? Padahal pancen wayahe bubar. Mending biar duduk dulu. Tenang, dongani
bubar. Li alayak jala supaya tidak malu Mas. Al-mukbilu orang yang baru datang itu biqiyamim dengan bubarnya para hadirin. Inda julusi ketika yang baru datang itu duduk. Wa yura'i maslahatal jamaah fi taqdimi waqtil hudur wa ta'khirihi. Hendaknya kiai itu menjaga, memperhitungkan kemaslahatan para jamaah dalam memajukan waktu kedatangan atau menunda waktu kedatangan. Ya, untuk tamu kira-kira lah iso maslahannya tamu oke, anak-anak juga oke. Anak-anak kandani, rek mundur rek berapa jam sono tamu nggih. Iso nyukupi hormat tamu, juga iso mulang santri. Apa yang jadi pertimbangan untuk menentukan itu? Kemaslahatan. Idza lam yakun nalika ora ono alaihi atas kiai apa dororun mudorot. Sekiranya enggak berat-beratnya. Wala mazidu kulfatin dan tidak nambahi beban. Wa yaqulu ngucaplah si kiai ba'da khatmi kulli darsin setelah mengakhiri setiap pelajaran ngucap apa? Wallahu a'lam. Ba'da ma yaqulu sause dawuh sapa kiai qabla dalika sebelum wallahu a'lam dawuh kalaman ing kalimat yus'iru yang memberi kesan apa kalam memberi kesan bi khatmid darsi kelawan mengakhiri pelajaran kakuli kaya ucapane kiai hadza akhiruhu wis iki terakhir lek mbae jo wis rek yo wis ya buyar ya. Wallahu a'lam bisawab. Kalimat wallahu a'lam itu setelah kita mengucap kalimat yang isinya itu menandai mengakhiri pertemuan. Hadi akhiruhu wa ma batau yati insyaallah. Iki wis terakhir rek. Mending insyaallah sambung insyaallah. Wa ma utai pelajaran batau yang setelah ini yati bakal datang insyaallah wa nahwi dzalika atau kalimat lain yang seperti itulah sesuai dengan tradisi masing-masing. Cukup gi nelek medura. Cukup gi mare gi lestare won. Walau a'lam bisawab. Nelek medura ngono Mas. Liyakuna supaya ono apa kalimat wallahu a'lam bisawab ono iku khalisan murni li dzikrillah untuk mengingat Allah, sehingga makna kalimat wallahu a'lam itu murni bernilai zikir, bukan kok lepas tanggung jawab. Ya, iya Pak, ya sembuh Gusti Allah sing ngrungu wallahu a'lam bisawab. Kalimat wallahu a'lam bisawab itu bukan kalimat lepas tanggung jawab. Memang nawa itu zikir dengan mengucap wallahu a'lam. Wali qasdi maknahu dan tentu untuk dimaksudkan maknanya. Wa taqaddama annahu yastaftihu kulla darsin, keterangan telah lewat hendaknya kiai itu mengawali setiap pelajaran dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim liyakuna zikrullah fi bidayati darsi wa khatimatihi, sehingga zikrullah itu mengawali pelajaran dan memungkasi pelajaran, mengawali bismillah, mengakhiri alhamdulillah, wallahu a'lam bisawab. Wa yamkuthu qalilan, hendaknya kiai diam sejenak ba'da qiyamil hadirin, setelah berdirinya para hadirin. Lima karena sesuatu yang ada dalam berhenti sejenak itu, diam sejenak, minal fawaid adanya faidah-faidah, wal adab dan adab lahu bagi kiai. Jadi ini model kelas ya. Assalamualaikum salam, mahasiswa bubar. Terus kiai mungkin ngeringkesi laptop, tapo ini. Delok ono sing kelewatan pora. Tiba ono santri semaput. Ya ta? Ono santri ngantuk.
Itu. Model di kelas begitu, gurune keluar dhisik. Tiba-tiba ono santri loro kari nang jero lanang wedok, wah bahaya. Ya lek gembil kuat. Maka sebaiknya kiai keluar belakang berdiam sejenak. Ngerti ya? Bismillahirrahmanirrahim. Minha di antara faedahnya berdiam sejenak, ojo keluar kelas barengi murid, adamu muzahamatihim, tidak berdesak-desaan dengan para santri. Gembil jadi dosen malah senengannya metu bareng dengan mahasiswa apa siswa? Mahasiswi nakalan. Iku jenenge modus. Wa minha di antara faedahnya diam sejenak, in kana fi nafsi ahadin baqaya soal, jika di hati salah satu hadirin ada sisa-sisa pertanyaan sing ngerenjel, sealahu dia bisa bertanya pada guru, karena gurunya enggak langsung keluar. Ya. Wa minha di antara lagi faedahnya diam sejenak, ada murukubihi bainahum in kana yarkab wa ghairi dzalika. Dia tidak naik kendaraan bersama atau di antara para murid jika dia naik. Wa ghairu dzalika, dan juga faedah-faedah yang lain. Wa idza arada an yaquma ta'a bima warada fil hadis. Jika kiai itu ingin bubar, hendaklah berdoa dengan doa yang telah datang dalam suatu hadis, kafaratul majlis, apa? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Yes, dianjurkan Mbah Hasim ket zaman biyen. Usume lagi kari-kari. Kadang wong NU rada suwe. Waliantasib litadris, dan jangan mensanggupkan diri untuk mengajar. Idza lam yakun ahlan, jika dia tidak benar-benar expert ahli lahu untuk mengajar. Ya, kalau enggak punya keahlian, ngapunten Mas, kula mboten siap. SMA kene butuh guru fisika. Ya sampean bahasa Arab, aku tak mulang. Kamu fisika mau mulang fa'al ulu fa'lan. Ojo mulang kalau enggak punya keahlian. Wala yadhkur ilman, dan enggak usah menyebut tentang ilmu la ya'rifu yang dia tidak mengetahuinya. Oh, enggak mengetahui kakean gaya. Ya. Aku ngerti Mas, biar kuadrat Mas. Biar ngitungi Mas, ya mbok lali. Fa inna dzalika laibun fiddin. Sungguh yang demikian itu namanya bermain-main dalam agama. Wastira'un bainan nas, dan rendah hina di antara para manusia. Qala sallallahu alaihi wasallam, al-mutasabbi' bima lam yu'ta kalabisi thawbai zur. Orang yang pura-pura merasa puas, punya pengetahuan penuh, merasa puas, top. Bima dengan sesuatu lam yu'ta yang dia enggak diberi. Dia enggak punya, enggak diberi. Lagae gayane kaya wong top-top, tibae enggak ngetop blas. Ngono kuwi iku kalabisi kaya wong kang memakai thawbai zur, dua pakaian kepalsuan. Satu dipakai orang munafik, suka palsu-palsu. Satu lagi dipakai dia. Wong enggak ngerti, sok pura-pura tahu penampilannya. Wa an ba'dihim man tasaddara qabla awani faqad tasadda li hawanihi. Siapa berani maju nantang perkara, mau maju tampil. Siapa berani maju tampil qabla amal sebelum waktunya, faqad tasadda, dia benar-benar akan menghadapi hawani, jatuh hina Mas. Akan dipermalukan di depan hadirin. Durung wae aja ngotot ae. Terus, aman kalau seneng arek,
Kebetulan sering karo cah si arek SMA Nggase. Ya, itu aja langsung mau jaluk saiki. Jangan kau petik buah sebelum matang. Sik pentil mau. Kaidahnya manis tak jala syai'an qabla awanihi uqiba bihirmanihi. Orang yang tergesa-gesa memetik sebelum waktunya, maka dia akan disangsi, dihukum. Dihukum apa? Enggak oleh apa-apa. Hukumannya enggak oleh apa? Sik pentil terus kena nggih apa? Mending sabaro wae tinteni lek tamat S1. Lagi disuwani nang wong tuane. Ilang kiai wong arek ayu. Enggak bakal hilang kalau sampean ganteng. Perkara kamu takut dia hilang, diambil orang. Lah memang kamu juga enggak level ya. Repot. Wa'an Abi Hanifah, diriwayatkan dari Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, man talabar riyasah min ghairi hinihi lam yazal fi dhillin ma baqiya. Siapa yang menuntut jabatan belum waktunya, harusnya merintis, membangun jaringan, ya, terus memperkuat jaringan, berhitung, survei berkali-kali kurang apa, sana masih lemah pendukung saya, apa masalahnya. Nyalon 2 tahun, 3 tahun ke depan, sekarang sudah mulai membangun jaringan, setengah tahun dievaluasi, setengah tahun disurvei, terus mendekati hari H, pendaftaran, daftar apa enggak? Oke mas, 45%, oke berani daftar. Untuk menuju 50+1, sudah enggak soro-soro. Ya, popularitasmu wis 45%. Mestine ngono kuwi. Moro-moro nyalon, sa RT ra ono sing kenal. Dulu Mbak Yemat Gading tindak ke sini. Ya dawuh supaya saya mau dicalonkan ketua PC. Nggih, nderek mawon Kiai. Menawi dawuh Kiai kula nderek. Cuma sebelum itu sejak kami masih di Mergosono sudah sering ke masjid-masjid rutinan ngisi-ngisi. Ya, begitu tahun 2006 dicalonkan, langsung mas, dari sekitar 90 sekian ranting, itu saya dapat suara 92 ranting. Wis wayahe, ya. Terus kemudian periode kedua, pilihannya di UIN, dari 100 dapat 99. Terus PWNU di Kediri, dari 40-an dapat 34. Enggak pakai pengkondisian, Mas. Wis wayah. Leren ya wis wayahe. Man talaba ri'asah, siapa yang mengejar jabatan min ghairi hini sebelum waktunya, lam yazal fi dhillin, maka dia terus dalam kehinaan, mabaqiya selagi masih hidup. Ya, jadi gelandangan politik. Istilah Gus Dur ya. Jadi gelandangan politik. Wa aqallu mafasidi dzalika annal hadirin yafqidunal insaf li'adami man yarji'una ilaihi 'indal ikhtilaf. Minimal sisi kerusakan, sisi negatif dari adanya orang yang mengajar, berfatwa, tampil di depan padahal durung waktunya, belum punya keahlian. Apa minimal sisi kerusakannya? Para jamaah yang hadir itu kehilangan keinsafan. Kenapa? Enggak bisa objektif lagi. Li'adami man yarji'una ilaihi. Karena tidak ada orang yang mereka jadikan rujukan indal ikhtilaf
ketika ada perbedaan pendapat. Maka kalau bisa ketua, tokoh itu jadi tokoh, jadi ketua itu setelah cukup temenan ilmunya. Begitu terkenal memang jadi ketua, ada masalah, merantasi gampang. Terus pun jadi, oh niki begini. Nenek ketua ini gak ngerti apa-apa, terus jamaah itu takon nang sopo, takon nang baroes yo isin. Takonnya mesti nanggone ketua. Maka ketua itu enggak cukup hanya seorang organisatoris, tapi juga orang yang punya ilmu. Li'anna rabbas sadri la ya'lamul musib. Karena yang memiliki posisi di depan, dia tidak tahu siapa yang benar. Andai tahu siapa yang benar, fayan surahu, dia akan membela yang benar. Wal mukhti, dia juga enggak tahu siapa yang salah, wong dia sendiri ilmune cupet pas-pasan. Sing tampil ning ngarep iku ketika ada perbedaan pendapat, ya akhirnya malah kaya bedes-bedes ketulup, tolak. Yang benar siapa lalu dia bela, yang salah siapa lalu diingatkan, dia enggak ngerti wong dia sendiri yo bingung. Makanya lek durung mumpuni, ya ojo ceramah. Yang boleh ceramah itu yang mumpuni. Alumni YIN Purwokerto. Mumpuni. Ustazah mumpuni. Dia enggak tahu al-musib, siapa yang benar. Fayan surahu, lalu dia membela dia. Wal mukhti'ah, enggak tahu siapa yang salah. Fajaru, lalu dia mencegah dia. Waqila li Abi Hanifah radhiyallahu anhu fil masjid halaqatun yang duruna fil fikhi. Wahai Abu Hanifah, di masjid ada forum. Mereka mengkaji tentang fikih. Faqala Imam Hanafi dawu alahum ra'sun. Ana kepalane ora, ana ketuane ora iku. Sapa sing mimpin iku? Koordinatore sapa iku? Qalu tiang-tiang matur lah mboten niku bahas sak karepe dhewe. Ya engko iso kampleng-kamplengan bareng. Qala Imam Hanafi dawuh la yafqah haula abadan. Lek gak ono sing mimpin Mas, gak ono sing alim, orang ini selamanya enggak akan pernah faqih. Enggak akan pernah paham ilmu. Karena salah paham ora ono sing weruh. Walibatihim, ada bait syair bagi sebagian para penyair fi tadrisiman, mengenai mengajarnya seseorang layak sulhu yang dia belum layak lahu untuk mengajar, tentang adanya orang yang berani ngajar padahal belum layak. Itu ada syair begini, tasaddaru litadrisi kullu muhawwisin jahulin yusamma bil faqihil mudarrisi. Tasaddaru, wani-wani maju tampil litadrisi untuk mengajar, kullu muhawwisin setiap orang yang pekok, jahulin goblok pisan, wis tolol goblok ngono kok wani ngajar, wani tampil ben tipek mantu. Yusamma, dia dinamakan al-faqih al-muqaddam al-alim al-alama al-bahr. Al-mudarris, al-mudarris al-ustad al-profesor. Fahaqqun li ahli ilmi an yatamathalu bibaitin qadimin sya'a fi kulli majlisi. Fahaqqun li ahli ilmi an yatamathalu bibaitin qadimin sya'a fi kulli majlisi. Fahaqqun, seharusnya, sepantasnya, li ahli ilmi, bagi orang-orang yang ahli ilmu, an yatamathalu, ambil pelajaran, ambil tamsil, bibaitin qadim, dengan ada satu bait syair yang kuno, sya'a, yang mana bait itu sudah terkenal, populer fi kulli majlis, dalam setiap majelis. Apa bait yang terkenal itu? Ono untuk kouru banget Mas. Ngono ki mentolo digoneng pasar didol. Ya ora enek sing ngenyang, mbok yo dilemok dhisik,
lek selemu lagi didol. Mbok ya dipinterne sik, lek pinter lagi mulang. Ya ora nek ngilmune blas wani mulang terus apa sing mau sampaine. Laqad hazilat hatta bada min huzaliha kalaman wa kulaha wa hatta samaha kullu muflisin. Laqad hazilat benar-benar kurus unta itu hatta sampai bada tampak min huzaliha saking kurusnya unta itu. Apa yang tampak? Kulaha tulang-tulangnya. Wong Blitar ngarani longlet. Gari belung karo kulit renek dagingnya blas. Ya. Sampai wong bangkrut wani nuku, wani ngenyang saking renek regane. Wah atas sampai sama berani menawar ngenyang ha unta kurus itu kulu muflis setiap orang yang bangkrut meskipun bangkrut. Orang duwe wani ngenyang saking unta kuwi renek regane. Insyaallah. Al-babus sabi' bab yang ketujuh fi adabil alim ma'a talamidatihi. Tentang adab seorang kiai dengan para murid-muridnya. Talamidah itu juga laki-laki Mas, muzakkar. Kadang beberapa ustadz atau siapa kurang teliti membedakan muzakkar dan muannas. Ayuhat talamid, ayuhat talamidah. Talamid itu laki-laki, talamidah itu ya laki-laki. Ya. Lek muannas itu bukan talamidah, tilmidat. Ayuhat talamid, mbak-mbak, ayuhat tilmidat. Gitu loh, itu yang benar. Ya. Kenapa talamidah itu muzakkar? Asalnya talamid. Boleh juga dibaca talamid, boleh juga ya sebelum dal itu dibuang, lalu dibuangnya ya itu diganti tak marbutoh. Ya. Apa? Talamid jadi talamidah, malaik jadi malaikah. Bukan muannas itu. Ya. Taknya itu tak ganti dari ya yang dibuang. Aqama yuqimu iqamatan. Ya. Itu aslinya wazan af'ala, koma asalnya qawama. Ya apa enggak? Yakumu kan wawudan. Aslinya aqwama yuqwimu iqwaman. Itu. Aqwama yuqwimu iqwaman. Wawunya dibuang, diganti tak marbutoh. Iqwaman dadine iqamatan. Nah gitu loh. Talamidah itu taknya ganti dari ya yang dibuang. Jadi dia muzakkar. Dieling-eling lho ya. Jong sini alumni gasek. Ayuhat talamid, ayuhat talamidah lanang kabeh. Wa fihi arba'ata asyara, dalam bab 7 ini ada 14 apa nih nauan maceme wernone minal adab dari warna-warnane toto kromo. Al-awwal yang pertama, an yaksida hendaknya kiai berniat bita'limin dengan mengajar para santri, wa tahdzibi mendidik para santri. Tahdzib itu bukan hanya mengajar, tapi juga ndandani akhlaki, ya, ndandani moralnya, mentalnya, bengkel lah. Itu namanya tahdzib, bukan hanya taklim. Hendaknya ketika ngajar, mendidik, niat apa? Wajhallah ridhone Gusti Allah. Wa nasral ilmi, niat menyebarluaskan ilmu. Wa ihya syar'i, niat menghidupkan syariat. Wa dawama zuhuril haqqi, niat terus memunculkan, menampilkan kebenaran. Wa khumulil batil, niat terus memadamkan kebatilan. Wa dawama khairul ummah, niat terus demi kebaikan umat. Bikasrati ulama'iha, dengan banyak ulama, dengan memperbanyak para ulama. Masya Allah, kayak di NU seneng Mas. Apa? Ketika Basul Masail,
peserta Basul Masal itu Ustadz Gus-Gus umur 40, 35, 30-an. NU masih punya masa depan. Ada kader-kader umur segitu, top kitabnya. Sementara organisasi lain, boro-boro umur 35, wis saya kadang Eropa sik keliru. Iku saya. Waqtina matsawabihim. Dan mencari kesempatan mendapatkan pahala dari mengajar santri. Wa tahsila thawabiman, mendapatkan pahala dari orang-orang yang bersanad nyambung ilai kepada dia itu ilmu mereka. Mimbadim setelah murid-murid itu. Ya, saya ngajar fulan dilalah jadi kiai ngajar fulan maneh. Fulan jadi kiai maneh ngajar si fulan. Saya kan kebagian. Wong nyambung sanad ke saya. Nah, niat menunggu Mas. Dan kalau itu yang kita niatkan, Anda akhirnya bersiko enggak sugih, enggak bayaran, ya enggak masalah. Toh meskipun enggak oleh bayaran atau bayaran didik, yang kita niatkan itu loh sudah hasil. Menghidupkan agama sudah hasil. Ya, memperbanyak ulama sudah hasil. Insya Allah nanti pahala mengalir juga hasil. Kalaupun akhirnya Allah memberi bonus rezeki akeh, alhamdulillah. Ya. Kalaupun akhirnya Allah memberi rezeki yang tidak sedikit, ya tetap alhamdulillah. Pokoknya tetap alhamdulillah, Bil. Salawatnya salawat jaluk rezeki. Ya, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad, salatan tuwassi'u biha lanal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha lanal arzaq, boleh alaina, tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Isabada. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin salatan tuwassi'u biha alainal arzaq wa tuhassinu biha lanal akhlaq wa ala alihi sahbihi wasallim. Ya, salawat ben rezekine akeh dan bahasanya alus. Ono sing bahasane rada vulgar, malah kurang enak ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tuksiru bihal fulus. Waduh, terlalu terang-terangan ya. Tuksiru bihal fulus wa tuzakki bihan nufus. Bismillahirrahmanirrahim. Wa barakata du'aihim, dan berharap mendapat keberkahan dari doa para murid. Bagaimana murid. Wa tarahumihim, mendapat doa rahmat dari mereka. Karena tradisi Ahlussunnah setiap akan mulang, qalal musannif rahimahullah. Semoga Allah merahmati. Dapat tarahum, dapat doa rahmat alaihi, kepada si kiai itu. Watukhulahu, dan berharap berniat supaya si kiai itu masuk fil silsilatil ilmi, masuk dalam rantai-rantai kesanatan ilmu. Dari Nabi lewat Imam Syafi'i sampai Syekh Abdul Qadir Al-Jilani sampai Sunan Ampel, ya kan? Sampai Mbah Hasyim Asy'ari, sampai kiai kita sampai Marzuki, ya. Terus nanti sampai siapa? 300 tahun ke depan zaman masuk dalam rantai silsilah sanad itu. Luar biasa, Mas. Ikut barisan sanad bersambung sampai Rasulullah. Makanya ngajaro. Meskipun sugih tetap ngajar. Aja wis melarat gak ngajar, ngene piye? Baina Rasulillah, silsilah sanad ilmu antara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa bainahum, dengan para ulama-ulama itu. Wa'adahu, dan niatlah supaya dia dihitung
Dihitung apa? Fi jumlati mubalighi wahillah. Dihitung dalam golongan para penyampai wahyune Gusti Allah. Mayan mas, elek-elek ini masuk golongan penyampai wahyune Gusti Allah. Ya, masih rada elek gudikan sarung ngepir, melarat ngelamar enggak payu. Tapi mulya mas, masuk silsilatus sanad. Wa ahkamihi, golongan yang menyampaikan hukumnya Allah ila khalqi kepada para umat manusia. Fa inna ta'limal ilmi min ahmil umuriddin. Sungguh mengajarkan ilmu iku min ahammi umuriddin, termasuk sepenting-pentingnya perkara agama. Wa a'la darajatil mu'minin, dan setinggi-tinggi derajat orang mukmin. Mana dalilnya? Qala sallallahu alaihi wasallam, Inna Allah Ta'ala wa malaikatahu ahlas samawati wal ardi hatta namlata fi juhriha. Sungguh Allah para malaikatnya, malaikah asalnya malaik. Ya, yaknya mana? Dikuang diganti tak. Sungguh Allah wa malaikatahu, dan para malaikat Allah, wa ahlas samawat, dan para dan penduduk langit. Ustadz bukan itu. Ustadz asatiz, yaknya dibuang diganti tak, asatidzah itu mudzakkar. Ya mudzakkar aja dianggap muannas. Yang muannas itu ustadzatun, ustadzatani, ustadzat. Ayyatuhal ustadzat, sing kono. Ayyuhal asatidz kene. Ayyuhal asatidzah ya kene. Ngono ya. Wal ardi, dan seluruh penduduk bumi, hatta namlata, sampai semut sekalipun, fi juhriha, di dalam lubangnya, semuanya itu yusalluna, bersolawat, mendoakan rahmat ampunan ala mu'alimin nas, kepada orang yang mengajarkan al khaira, kebaikan, annas, kepada umat manusia. Ahli thariqah mas, enggak gelem mulang, sekedar untuk mendapat ampunan, harus beristighfar sendiri, sampailah menjedir, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Ahli thariqah enggak gelem mulang, untuk mendapat ampunan harus beristighfar dengan diri sendiri. Tapi sampean gelem mulang TPQ, mulang MI, mulang madrasah, mim fatkah ma, tak fatkah ta, mim domamu, pilih matamu. Mari jamaah sawis rako berwiritan, ngantuk blek turu. Jasadmu turu nang dhuwur kasur. Malaikat, semut, penduduk langit yang sibuk memintakan ampunan. Jadi guru gelem mulang MI, gelem mulang madrasah, enggak sempat wiritan dawa-dawa. Iku dosane luwih resik timbang ahli thariqah ora gelem mulang, senajan yo ngawe. Karena istighfar dewe dibanding istighfarkan oleh malaikat ya jauh mas. Mandi istighfari malah malaikat. Apa maneh wis sregep mulang, sregep zikir ajos. Enggak mek kurjos, ajos. Wala amruka al-Fatihah.